Baiklah, kita mulai pembelajarannya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil kita menunggu kawan-kawan lain bergabung, kita mulai terus pembelajarannya. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yang Bapak pimpin ya. Berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Bapak lakukan absensi dulu. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat? Tetap semangat ya dan tetap optimis dan terus belajar. Jangan pernah melupakan apa protokol kesehatannya karena ini kan masih pandemi ya. Semoga pandemi ini kita doakan cepat mereda. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang penyuntingan video. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian mampu menilai teknik penyuntingan video. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk mengembangkan tool-tool yang ada. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memeriksa fungsi dari tool-tool tersebut. Kemudian yang keempat, kalian dapat melakukan penyuntingan terhadap sebuah video. Jadi pembelajaran kita menggunakan sistem daring sinkron dan asinkron. Kalau yang asinkron ya seperti sekarang ini. Kalau sinkron ya, sinkron seperti sekarang ini. Kemudian kalau asinkron seperti di kelas kita yaitu Google Classroom. Baiklah, sebelum kita membahas tentang konsep dan demonstrasinya nanti, Bapak kirimkan dulu materi ini ke kelas ya, ke kelas kita, kelas Google Classroom. Materi tentang penyuntingan video ini nanti bisa dibaca setelah pembelajaran ini selesai. Seharusnya Bapak kirimkan dengan videonya, video bahan ajarnya yang Bapak buat sendiri. Tapi nanti takut jaringannya berat. Jadi videonya dan juga penugasannya Bapak kirim di akhir setelah pembelajaran ini. Ini sekarang Bapak kirimkan materinya dulu. Jadi baiklah kita bahas materinya dulu atau konsepnya. Nanti kita lakukan demonstrasinya. Di sini kita akan mempelajari tentang penyuntingan video. Jadi penyuntingan video itu adalah kegiatan melakukan editing terhadap sebuah audio visual dalam penambahan dan pengurangan isi di dalamnya. Contohnya memotong, menambah video atau audio, dan juga lain-lain. Nah, itu dimaksud dengan penyuntingan video. Misalnya di sini memotong video ya, itu termasuk penyuntingan. Kemudian juga menambah video atau audio lain ke dalam sebuah video tersebut. Jenis-jenis aplikasi untuk penyuntingan video ini ada Adobe Premiere, Sony Vegas, Ulit Video Studio, Xcream Video Editor, dan Windows Movie Maker. Kemudian jenis videonya ada video analog, video digital. Kemudian format data videonya ada video analog dan juga video digital. Nah, kemudian penyuntingan videonya yang pertama terhadap memotong kan. Nah, ini bisa nanti dilihat waktu Bapak melakukan demonstrasinya. Pertama di sini disuruh masukkan sebuah video ke dalam timeline. Ini dia. Kemudian disuruh ambil Razor Tool di toolbox. Kemudian lakukan pemotongan terhadap video tersebut. Kemudian yang ketiga lakukan delete terhadap bagian video yang dipotong. Kemudian di sini disuruh gabungkan antara video yang sudah terpotong tersebut. Kemudian disuruh
tekan Ctrl S untuk menyimpan. Juga di sini ada penyuntingan video untuk menambah suara lain selain suara bawaan dari video. Ini maksudnya kan sebuah video itu ada suaranya kan misalnya. Jadi kita bisa menambahkan suara lain selain bawaan dari suara video tersebut. Nah, caranya adalah di sini klik menu import, kemudian pilih sebuah audio, kemudian tekan open, maka audio tadi akan masuk ke sebuah project, kemudian bawakan audio tersebut ke bagian timeline tempat kita lakukan editing. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti bisa melihat di penerapannya. Kemudian di sini ada rendering. Rendering adalah merubah file video dari bentuk file Adobe Premiere ini menjadi file lain yang bisa dimainkan ataupun di play ataupun diputar di alat-alat yang lain atau software-software yang lain. Misalnya setelah kita lakukan penyuntingan nanti kita bisa melihatnya di VCD ataupun di tip yang ada videonya misalnya di tip mobil dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak kita lakukan rendering, kita tidak bisa melihatnya. Hanya bisa kita lihat di sebuah laptop yang ada aplikasi Adobe Premiere. Jadi kalau dengan kita lakukan rendering, insya Allah kita bisa melihatnya di hardware lain ataupun software lain. Cara untuk renderingnya di sini ada disuruh klik file, kemudian pilih export, kemudian movie. Atau cara cepatnya adalah Ctrl M. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya ya. Ini penerapannya. Nah, sudah tampak ini? Sudah, Pak. Nah, coba diperhatikan baik-baik ya. Ini Ya. kan sudah Bapak masukkan video ke dalam project ini kan. Ini dalam sebuah project ini sudah kita import. Ini apa rasa caranya itu kalian sudah paham karena kita juga pernah mempelajari tentang Adobe Premiere ini di bagian yang lain. Lalu kita drag video ini ke timeline ke sini. Bapak angkat ya ke ini ke timeline. Nah, ini dia. Bisa dilihat sudah masukkan videonya ke timeline. Ini dia. Kita tunggu sebentar. Mungkin berat nih karena kita bekerja dengan jaringan ya. Nah, ini kan videonya sudah masuk ke timeline kan? Nah, ini. Misalnya kita lakukan pemotongan terhadap video ini. Kita ambil yang ini, razor tool. Ya, ini kita perkecil dulu. Ini. Kita ambil razor tool. Kita potong misalnya menjadi dua bagian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa video tadi sudah terpotong. Videonya dan juga audionya. Supaya kalau misalnya kita ingin memotong videonya saja, audionya tidak terpotong, caranya adalah ini Bapak Ctrl Z dulu Pak Ando. Ini yang audio ini kita kunci dulu dia seperti ini. Lalu baru kita ambil razor tool, baru kita potong video. Nah, dengan begini yang terpotong hanya video, tapi kalau tadi cara pertama yang terpotong adalah kedua-duanya. Paham itu kan? Nah, Pak ulangi ya. Ini ya Pak Ctrl Z dulu. Kalau misalnya Bapak tidak melakukan kunci terhadap audio ini ketika Bapak melakukan pemotongan terhadap video, otomatis audionya juga ikut terpotong. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita hanya ingin memotong videonya saja, audionya tidak ikut terpotong, caranya adalah kita kunci dulu audio ini kita klik di sini hingga ada tanda kunci ini, gembok kunci. Kemudian kita ambil razor tool, baru kita potong videonya. Berarti yang terpotong hanya videonya saja.
Oke. Nah, kita juga bisa menambah sebuah suara atau audio yang lain selain bawaan dari audio video ini. Ini kita bisa lihat, ini adalah videonya, ini adalah audionya. Ini audio ini adalah bawaan dari video ini. Kita juga bisa menggantikan audio ini dengan yang lain. Caranya adalah tadi kita sudah masukkan sebuah audio ke dalam project ini. Lalu Bapak klik di sini sebuah audio ya yang berformat MP3, Bapak masukkan ke sini. Nah, agar video ini nanti ketika di play dia menghasilkan suara dari audio yang kita masukkan barusan. Jadi ini kan audio bawaan dari video ini kita hilangkan tanda speakernya di sini. Artinya tidak kita bunyikan. Kalau kita play, nah berarti video ini akan menghasilkan sebuah suara dari audio yang kita masukkan di belakangnya. Bukan suara dari bawaan video tersebut. Jadi untuk melakukan proses penyimpanannya, tekan Ctrl S supaya dia tersimpan. Nah, untuk melakukan proses rendering boleh lewat file. Kita klik file, lalu kita tekan ekspor ya. Ini mungkin agak lama sedikit. Ini file, pilih ekspor. Atau cara cepatnya adalah selain lewat file ini, kita bisa menekan tombol Ctrl dan huruf M di keyboard komputer. Nah, itu untuk melakukan proses rendering. Kita tunggu dia loading. Nah, ini sudah muncul jendela rendering. Kemudian di sini gantikan formatnya dengan pilihan kita. Misalnya di sini kita ambil Windows Media. Kemudian presetnya kita ambil HD 720p. Ini untuk kualitasnya lebih bagus. Kemudian di sini kita berikan output name-nya. Kalau di sini Bapak kasih output name-nya Bapak simpan di drive D dengan nama siklus 2. Bapak tekan save. Nah, kemudian baru kita tekan ekspor supaya dia melakukan rendering file. Tapi di sini Bapak tidak melakukannya karena nanti akan berpengaruh ke jaringan karena dia memang berat. Jadi Bapak rasa pembelajaran kita untuk hari ini cukup di sini ya. Tadi kita sudah membahas secara konsep dan juga kita telah mendemonstrasikannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siti, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak. Kalau tidak, Bapak bertanya, boleh? Sebelum kita mengambil kesimpulan. Kira-kira apa yang dipahami tentang penyuntingan tersebut? Apa yang maksud dengan penyuntingan? Penyuntingan. Ya. Masukkan suara. Jadi baiklah, sekarang sebelum kita menutupi pembelajaran ini, kita ambil kesimpulannya dulu. Yang maksud dengan penyuntingan adalah kegiatan untuk menambahkan atau mengurangi bagian-bagian tertentu dalam sebuah video atau audio. Contohnya memotong video, kemudian memasukkan audio lain ke dalam video tersebut. Artinya kita menggantikan bawaan dari audio video tersebut dengan audio atau suara yang lain. Dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan penyuntingan yang bisa kita lakukan terhadap sebuah video. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan mempelajarinya secara lebih lebar lagi ataupun lebih lama. Jadi kan nanti Bapak kirim penugasan ya untuk evaluasinya ke Google Classroom, baik dalam bentuk LKPD maupun kuis ya. Sekarang Bapak kirimkan dulu penugasannya ke Classroom.
Nanti bisa dikerjakan ya. Ini penugasannya Bapak kirimkan dulu dalam bentuk LKPD-nya. Jadi untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita mulai dengan doa, juga sekarang kita akhiri dengan doa. Agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi Bapak pimpin doanya ya. Arif dan Siti mohon untuk berdoa ya dalam hati masing-masing. Semoga yang sudah kita pelajari kita terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Iya, Pak. Selesai. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon diberi materi yang Bapak berikan tadi dan juga dikerjakan tugas-tugasnya. Jadi videonya nanti Bapak kirimkan setelah pembelajaran ini. Karena nanti jangan berpengaruh ke jaringan, mungkin agak berat kalau kita kirimkan sekarang. Iya, Pak.